Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami PGRI Edukes, sebuah podcast yang secara konsisten membahas tentang isu-isu terkini dalam dunia pendidikan dan manajemen. Hari ini tema kita adalah tentang dinamika dalam sebuah organisasi. Sangat berbahagia sekali di depan saya sudah hadir seorang pakar manajemen, Bapak Dr. Andes Dudung Abdul Qadir MPD. Selamat datang Kang Wilujeng Sumping di PBPGRI Podcast Edukes. Terima kasih Kang Agus, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi untuk memberikan pencerahan kepada seluruh guru di Indonesia. Amin, amin, amin. Kang, Ya, Kang kan sekarang sebagai Sekretaris Jenderal PB PGRI. betul. Nah, tentu saja Akang sangat memahami tentang persoalan-persoalan saat ini yang sedang berkembang di PGRI. Ya. Nah, kaitannya dengan dinamika organisasi, Ya, ya, seberapa pentingkah dinamika dalam organisasi itu? Kalau kita lihat dari perspektif strategi manajemen. oke. Menarik pertanyaannya Kang Agus. Ini memberikan inspirasi pikiran buat saya. Saya ingat kata-kata Rocky Gerung, orang akan teruji pikirannya saat dia mendapatkan tantangan, saat dia mendapatkan tekanan. Jadi orang pikirannya itu akan teruji saat ada tantangan. Nah, konseptual dari sebuah proses dinamika Kang Agus, saya baca dari beberapa sumber. Tapi yang paling senang saya baca bukunya Stephen Robin. Nah, terkait dengan bagaimana berdinamika dalam organisasi. Oke. Itu Stephen Robin memberikan pesan dan pencerahan pada kita semuanya bahwa konsep dinamika dalam organisasi itu adalah positif, Kang Agus. Oke. Itu pertama. Ya. Tapi yang kedua, secara konseptual bahwa dinamika organisasi itu menunjukkan sebuah kekuatan, sebuah gerak berkembang, sebuah inovasi yang terus melakukan berbagai kebijakan yang mengarah kepada penyesuaian dan adaptasi dengan perkembangan zaman. Oke. Itulah dinamika. Sehingga Stephen Robin memberikan sebuah konsep dinamika itu dua hal, internal dan Dan eksternal. Nah, seberapa penting? Sangat penting, Kang Agus tentunya. Organisasi yang ada dinamika itu organisasi yang sangat positif dan maju, Organisasi yang sehat ya. yang sehat. Jadi penting organisasi itu mengalami sebuah dinamika, berbeda pendapat, kemudian berbeda pemikiran, Ada benturan. ada benturan sehingga ada konklusi dalam sebuah organisasi, kesepakatan. Orang yang hebat adalah dalam setiap organisasi sepakat dan komitmen atas sebuah kesepakatan organisasi. Apa kesepakatan dalam sebuah organisasi? Dalam teori transformasi adalah bagaimana organisasi membangun sistem yang kuat. Dan kita harus taat patuh pada sistem yang kita sepakati bersama. Ya. Begitu awal dari saya, Pak Agus. Oke, kalau tidak patuh sama dengan tidak komitmen Ya, sebenarnya. itu. Ya, saya tadi setuju bahwa kita itu akan lebih cerdas kalau menghadapi tantangan. Betul, semakin Dan- cerdas. Ya, karena cara kerja otak manusia itu use it or lose it. Oke, ya. Digunakan akan tumbuh dan jika tidak digunakan akan mati. Nah, itu. Jadi dinamika dalam sebuah organisasi itu adalah sebuah tantangan dan itu sangat positif dalam rangka mencerdaskan anggota organisasi. Betul. Baik, Kang Dudung. Strategi apa Kang Dudung yang harus dilakukan? Ini kita berbicara tentang PGRI sekarang ya. Kalau tadi kita berbicara secara umum, Ya, sekarang kita berbicara tentang PGRI karena para pemirsa kita itu sangat dominan Pak, anggota-anggota PGRI betul. yang sangat menunggu informasi-informasi terkini dari kita, Dari PGRI Edukes. dari PGRI Edukes ini. Oke. Strategi apa yang harus dilakukan sehingga dinamika dalam organisasi PGRI memberikan kontribusi positif bagi organisasi? Nah, ini yang paling penting Kang Agus. Apa strategi yang harus kita bangun? Pertama adalah kita harus mengerti fungsi dari dinamika. Oke. Apa sih fungsi dinamika?
Pertama, fungsi dinamika itu adalah tentunya dinamika organisasi ya secara umum. Untuk membentuk kerjasama, saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan yang sedang dihadapi. Tuh. Jadi ketika ada masalah, satukan pikir kita untuk menyelesaikan masalah. Tuh strategi yang harus kita lakukan. Jangan ada yang merasa terkalahkan, jangan ada yang merasa dimenangkan. Tetapi kebersamaan dalam membangun organisasi itu yang harus kita kuatkan. Sama-sama kita hadapi untuk apa? Mencari solusi tentunya. Karena menurut pesan moral dari Stephen Robin, dari ahli-ahli manajemen, bukan how to create the new problem, tapi how to solve the problem. Jadi orang-orang cerdas dalam beraktivitas di organisasi itu adalah bagaimana ketika ada masalah mencari solusi, bukan menambah masalah. Jadi menguatkan, Pak Agus, strategi yang harus dilakukan. Menguatkan pengurus, menguatkan anggota dari semua jenjang, menguatkan pengurus dari semua jenjang untuk sama-sama bahwa kita sedang menghadapi masalah. Untuk apa? Mencari solusi tentunya. Yang kedua, kalau kita bersama, kata Stephen Robin, berikutnya adalah memudahkan segala pekerjaan yang berat. Dinamika apapun persoalannya, kalau dikomunikasikan, kalau dikoordinasikan dengan baik, dikelola dengan baik, konflik dimanage dengan baik, itu akan menghasilkan solusi terbaik untuk organisasi. Tentunya untuk anggota. Yang ketiga, mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah. Tuh, kenapa? Karena semua komponen sinergi menjadi sebuah kekuatan besar dalam sebuah organisasi, sehingga ada masalah kecil, masalah besar bisa dihadapi. Seperti ada yang ngaku-ngaku nih sekarang bahwa ada kelompok, salah satu mengakui kelompok PBPGRI. Padahal kan kalau kita kritisi, mereka hanya segelintir oknum saja. Mereka mengambil AHU, kemudian kita clearkan kembali, AHU yang lama tidak berlaku. Apalagi nih sekarang sudah ada AHU baru tanggal 8 Maret kalau nggak salah tahun 2024. Jadi AHU lama sudah tidak berlaku. Jadi Bapak Ibu sekalian, para guru di seluruh Indonesia, para pengurus PGRI, baik pengurus besar, kemudian pengurus provinsi, pengurus kabupaten kota, pengurus cabang dan ranting. Harus Bapak Ibu tahu bahwa AHU yang lama tidak berlaku. Yang berlaku adalah AHU yang baru hasil Kongres PBPGRI Maret 2024. Yakni Kongres ke-23 masa bakti 2024-2029. Jadi jangan takut, kepemimpinan yang sah adalah kepemimpinan pengurus besar PGRI yang dipimpin oleh Profesor Dr. Unifah Rosidi beserta jajaran pengurusnya. Jangan ragu, jangan takut dengan tantangan-tantangan, kita diganggu-ganggu, nggak usah risau, kita kuatkan barisan Kang Agus. Sepakat Kang Agus? Sepakat. Disitulah pentingnya soliditas dan solidaritas. Ya, jadi yang paling penting bagaimana kita menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan berorganisasi. Tetapi ketika ada orang-orang yang mulai mengganggu organisasi, mulai mengacaukan organisasi, kita harus melawan secara bersama-sama atau berjamaah. Kita lawan bahwa mereka tidak sah, yang sah adalah pemilik AHU baru 8 Maret 2024. Pimpinan Profesor Dr. Unifah Rosidi MPD. Begitu Pak Agus. Jadi sebenarnya kalau sudah jelas seperti itu, begitu ada informasi-informasi yang baru datang, yang berkembang, yang seolah-olah masih tetap berlaku, kayaknya kita nggak usah risau ya. Nggak usah risau dan nggak usah reaksioner juga kan ya. Tidak perlu reaksioner. Ya. Kita jawab atau kita jelaskan kepada para anggota itu penting. Ya. Bahwa sebetulnya AHU barulah yang berlaku. Seperti begini Kang Agus. Analogi, kita punya STNK motor tahun 2023. Berlaku kan di tahun 2023. Ketika kita bayar pajak di tahun 2024, bulan November contohnya nanti. Kira-kira yang di 2023 berlaku nggak? Nggak berlaku. Yang berlaku yang mana? Yang baru lah. Yang baru, November 2024. Nah disitulah secara hukum administratif PBPGRI yang sah adalah itu. Yang hasil Kongres
2023 tahun 2024 sampai periodenya adalah 2029. Jadi jangan risau Bapak Ibu sekalian, para guru nggak usah terganggu, silahkan nanti kita akan selesaikan secara hukum bagi mereka-mereka dan tidak boleh logo sama, kantor sama, tapi ketuanya berbeda. Yang berhak adalah yang sah di mata AHU Kemenkumham RI. Begitu bagus. Oke, makasih Kang Dudung. Nah, ada satu yang menggelitik saya ya. Ya, Apa sih yang akan dilakukan oleh PB PGRI? Nanti suatu saat, katakanlah tantangan itu datang lagi nih. Saya tidak menyebut gangguan sih ya. ya. Tantangan itu datang lagi. Agar seluruh pengurus provinsi, kabupaten, kota, seluruh anggota PGRI menyikapinya dengan tenang dan merasa yakin bahwa itu tidak jadi masalah. Apa sih kira-kira yang akan dilakukan oleh PB PGRI? Yang pertama adalah mencerahkan para pengurus. Dilakukan pencerahan ya. Pencerahan kepada pengurus seperti yang tadi saya sampaikan bahwa memang kejiwabesaran itu penting, Kang Agus. Oke. Ya, orang-orang yang mencerahkan itu biasanya orang-orang yang memiliki kejiwabesaran yang tinggi dan luas. Jadi pertama adalah kita mencerahkan teman-teman pengurus, Bapak Ibu pengurus provinsi, kabupaten, kota, cabang sampai ke ranting. Ya. Dan anggota tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana menjelaskan secara hukum. Baik hukum pengadilan maupun yang sifatnya hukum administratif. Bahwa memang secara logika hukum yang berhak itu adalah AHU terbaru. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kita lakukan aktivitas-aktivitas positif untuk para guru, untuk meningkatkan kompetensi para guru, kemudian untuk mengawal pendidikan yang bermutu. Sehingga riuh riahnya itu terganggu mereka dengan aktivitas positif pengurus besar, pengurus provinsi, pengurus kabupaten kota, dan pengurus cabang. Untuk apa? Melayani para guru tentunya, dan berjuang untuk para guru tentunya, serta mengawal kebijakan yang berorientasi pada mutu. Ini 3 hal ini yang saya pikir penting untuk hari ini dan ke depan. Tetapi memang kita pun harus memberikan sebuah fokus kepada bagaimana menemani saudara-saudara kita yang sedang bermasalah. Itu penting. Jadi menemani anak-anak didik kita yang sedang bermasalah itu penting. Menemani anak-anak didik kita yang sedang berbahagia juga itu penting. Sebagai sebuah ada koneksi psikologis sehingga kita merasa bersama. Itulah yang disebut soliditas dan solidaritas. PGRI tentunya. Iya, soliditas dan solidaritas itu menjadi sangat penting saat ini, apalagi ada tantangan-tantangan yang kita hadapi saat ini. Saya kira kalau kita solid, insya Allah semua bisa diselesaikan dengan baik. Lambat laun mereka akan hilang dan mereka akan tidak mendapatkan tempat di hati para guru. Jadi kalau kita kuat, soliditas dan solidaritasnya kuat, kita tidak akan terprovokasi, tapi kita fokus melayani para guru, program-program kegiatan, dan melakukan aktivitas-aktivitas positif, sehingga mereka makin keki pada kita, dan mereka lelah dan berhenti untuk mengganggu kita semuanya. Betul, itu yang penting menurut saya. Ya. Bagaimana para anggota itu merasakan benar-benar bahwa menjadi anggota PGRI itu sangat bermanfaat. Betul Pak Agus. Yuk kita buat aktivitas organisasi yang melayani para guru, peningkatan kompetensi yang selama ini hanya guru-guru tertentu penggerak, sementara guru yang tidak bergerak tidak mendapatkan tempat. Nah, mari kita ambil tempat untuk mereka hadir, PGRI hadir untuk meningkatkan kompetensi. Bahkan menurut Undang-Undang Guru dan Dosen bahwa hak guru adalah mendapatkan peningkatan kompetensi dan pengembangan karir. Hari ini hanya guru-guru tertentu yang mendapatkan kesempatan peningkatan kompetensi dan pengembangan karir. Harus jadi guru penggerak baru bisa jadi kepala sekolah. Harus dari guru penggerak kalau ingin jadi pengawas sekolah. Sementara banyak guru yang tidak ikut dan belum ikut guru penggerak. Dan kualitasnya belum tentu lebih jelek kepada guru penggerak kan? Nah, itu dia. Jadi harusnya, di kemudian hari kita memberikan solusi kepada pemerintah. Nih, siapa tahu ada menteri baru dan presiden baru bahwa tidak boleh ada diskriminasi pelayanan kepada para guru. Semua punya hak. Semua punya hak yang sama. Ya, kalau memang guru penggerak itu adalah sebuah program yang bagus, taruhlah dia dapat poin 5, yang lain enggak. Tapi kesempatan harus sama.
Itu bagus. Ya, kita kan sering berseloroh ya. Ada program-program, bukan jelek program itu. Ada program sekolah penggerak. Ya, Sebenarnya banyak sekolah yang bagus, tapi tidak menjadi sekolah penggerak. Saya sampaikan begini, kita memang bukan sekolah penggerak, tapi kita penggerak sekolah. nah Kita memang bukan guru penggerak, tapi guru-guru yang hebat yang tidak jadi guru penggerak, mereka adalah penggerak guru. ya. Itu seloroh-seloroh kita. Kalau saya beda lagi Pak Agus. Kalau PGRI memahami ini adalah PGRI menyadari bahwa semua guru adalah penggerak. Semua kepala sekolah adalah penggerak. Oke. Semua pengawas adalah penggerak. Semua stakeholder pendidikan adalah penggerak. Semua masyarakat dan keluarga adalah penggerak pendidikan. Kalau tanpa mereka, bagaimana jalannya trilogi pendidikan? Bahkan sekarang ada satu lagi tambah. Bagaimana pemanfaatan teknologi informasi. Jadi saya hanya bicara tersenyum saja. Kalau hanya orang membangga-banggakan guru penggerak. Belum tentu implementasinya bisa menjadi konsep yang paripurna. Tapi bagi kami adalah guru-guru yang berdedikasilah. Guru-guru yang memberikan curahan dengan sepenuh hatilah. Mereka adalah guru-guru penggerak. Itulah guru penggerak yang Itulah sesungguhnya. sejatinya guru penggerak. Ya. Oke, Kang Dudung dan para pemirsa semuanya. Ini perbincangan kita itu sebenarnya makin menarik ya. Siap. Ya. Tadi sudah clear lah berkaitan dengan permasalahan-permasalahan Dinamika. bagaimana eksistensi PB-PGRI yang sekarang ini sedang berjalan. Ya. Saya kira dengan dengan penjelasan dari Kang Dudung, semoga para pengurus PGRI, anggota PGRI dimanapun berada sudah tidak bimbang lagi dengan Clear. situasi. Clear. Ya. Pimpinan pengurus besar PGRI yang sah adalah hasil Kongres 23 periode 2024-2029 dengan AHU baru 8 Maret 2024. Itu AHU yang sah. Oke. Di bawah pimpinan siapa Pak Agus? Profesor Unipah Rosidi. Oke. Baik Kang Dudung, kita sekarang sedikit beralih temanya ya. Boleh. Ya, karena konteksnya sebentar lagi kita kan ulang tahun ini. Oh iya. Ya kan? Jadi Bulan November. PGRI itu akan memasuki usia yang ke-79. Betul. Ya kalau diibaratkan manusia itu usia yang sangat senior ya. Saya belum menyebutkan usia yang sangat tua, usia senior. Senior ya. Usia senior ya. Apa sih harapan PGRI ke depan ya dalam menghadapi HUT ke-79 PGRI ini? Ya sesuai dengan pilihan tema Kang Agus di HUT ke-79 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2024. PGRI fokus pada guru bermutu Indonesia Maju. Indonesia Maju. Jadi kami berpikir yang harus diutamakan adalah bagaimana pemerintah memberikan perhatian khusus dan fokus pada guru. Berawal dari bagaimana transformasi secara tata kelola sistemik. Okay. Bagaimana pemerintah yang baru nih, besok akan dilantik nih, menteri baru. Ya. Bagaimana pemerintah berpikir ke depan membuat sebuah konsep sistem yang kuat dari sebuah tata kelola guru. Tata kelola pendidikan berbasis mutu. Tata kelola pendidikan yang berbasis masa depan yang memartabatkan guru tentunya. Itu yang pertama. Tidak cukup di situ Pak Agus. Setelah penguatan sistem kebijakan, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana pemerintah menguatkan sebuah konsep transformasi yang disebut tahap kedua itu adalah bagaimana pemerintah menguatkan SDM. Guru, birokrasi pendidikan, orang tua siswa, masyarakat, dan dunia usaha. Ditransformasi mulai dari bagaimana budaya, bagaimana karakter, bagaimana kesejahteraan, bagaimana kearifan lokal di situ. Itu yang pertama. Perlindungan terhadap guru. Perlindungan terhadap guru. Kemudian kenyamanan dalam bekerja. Saya tanya berulang-ulang dan berkali-kali ke daerah Pak Agus. Apakah Bapak Ibu merasa nyaman dengan sebuah konsep kurikulum merdeka? Jawabannya adalah kurikulum merdeka yang tidak memerdekakan guru Pak Agus. Ini berarti sebuah curahan hati dari para guru di seluruh Indonesia. Jadi kepada Pak Menteri yang baru mohon untuk dikaji secara fundamental terkait dengan kurikulum merdeka. Ada lagi PMM, ada lagi guru penggerak. Mohon nanti setelah Pak Menteri duduk
buat kajian secara akademis terkait dengan kebijakan kurikulum merdeka, kemudian sekolah penggerak, guru penggerak, dan turunannya. Itu yang pertama. Jadi kultur. Yang kedua, kapasitas. Ya. Di transformasi SDM, kita harus menyiapkan guru-guru yang berkualitas. Mulai dari perguruan tinggi tentunya, Pak. Dari LPTK-nya. Ya, LPTK-nya disiapkan. Guru, dosen-dosennya yang hebat. Sarana prasarananya yang lengkap. Menteri baru mudah-mudahan memiliki impian dan imajinasi yang tinggi untuk bagaimana menyiapkan LPTK yang lebih baik. Tentunya tidak hanya LPTK. Bagaimana salary dari guru-guru itu, profesi guru di Indonesia menjadi profesi yang penghasilnya paling tinggi. Ini yang akan berimbas positif sehingga anak-anak SMA hebat atau SMK hebat bisa memilih berebut ke perguruan tinggi yang calon para guru. Hari ini kan ya mohon maaf, mungkin hanya 1-2 anak yang mau jadi hebat guru ya. yang mau jadi guru. Ya. Nah, yang ketiga Pak Agus, setelah kapasitas dan kompetensi, yang ketiga adalah di transformasi SDM adalah bagaimana guru-guru disiapkan leadership. Jadi jangan tiba-tiba lulus guru penggerak langsung jadi kepala sekolah. Bagaimana nanti pemetaannya kalau dalam satu sekolah ada 6 guru penggerak dan langsung diangkat jadi kepala sekolah. Berarti kekurangan 6 guru. Tidak mudah dinas pendidikan merotasi mutasi seperti itu. Dan bagaimana mungkin kalau nanti di suatu daerah hanya ada 20 guru penggerak, sementara yang pensiun adalah 60 kepala sekolah. Walaupun di diktum pernyataan Permendikbud itu boleh, tapi ternyata sulitnya minta ampun. Dapodiknya tidak dipuga. Kalau bukan guru penggerak. Ini jujur menyakitkan buat para guru yang sudah berdedikasi lama. Sehingga PGE berjuang untuk terus memberikan perhatian kepada Pak Menteri yang baru. Mudah-mudahan ini yang ditunjuk nanti ya kayaknya sih sesuai dengan harapan kita semuanya. Beliau adalah orang pendidikan, beliau adalah tokoh pendidikan. Mudah-mudahan menterinya memuliakan, memartabatkan, mensejahterakan, memprofesionalkan, dan melindungi para guru. Dan terakhir, transformasi yang harus kita lakukan di dunia pendidikan itu Pak Menteri baru adalah mohon untuk membuat sebuah konsep transformasi secara struktural dan fungsional. Fungsikan elemen-elemen yang sudah ada. Guru dioptimalkan, kepala sekolah dioptimalkan, pengawas sekolah dioptimalkan, birokrasi pendidikan mulai dari Kemendikbud sampai kepala dinas dioptimalkan. Kemudian masyarakat juga dioptimalkan. Karena sejatinya sekolah yang hebat, bagus, ada district school, manajemen school, kuncinya adalah mengoptimalkan semua stakeholder di sekolah, SDM di sekolah untuk menuju tujuan pendidikan nasional. Dan mencapai tujuan negara, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak lupa lagi satu hal, 3 transformasi tidak selesai kalau tidak memanfaatkan teknologi informasi. Jadi pesan bagus, bukan satu-satunya teknologi informasi, tapi teknologi informasi adalah solusi untuk membantu menyelesaikan persoalan pendidikan. Mempermudah permasalahan. Mempermudah. Satu lagi Kang Dudung ya. Ya. Saya tuh sering melihat ya bahwa di Indonesia itu seperti ada kasta-kasta guru itu. Ada guru pegawai negeri sipil atau ASN. Oh iya. Ada guru honorer, ada muncul lagi guru P3K. Kalau guru P3K itu kan sekarang mulai munculnya ya. Kemudian ada kalau guru penggerak kan itu lain dari situ ya. Itu pasukan khusus guru. Itu pasukan khusus guru. Nah, saya sih nggak tahu apa di luar negeri itu ada seperti itu juga atau hanya di negara kita aja? Kita sudah mengadakan studi banding ke Turki, Pak Agus, Ya. ke Malaysia, ke Thailand, ke Vietnam. Di sana tuh hanya ada 2 kategori. Ya. Ada PNS, guru yang digaji oleh negara. Ya. Yang kedua adalah guru yang digaji oleh negara tapi sistemnya kontrak. Ada di beberapa negara. Tapi seperti di Turki hanya ada guru yang digaji oleh negara. Nah ini hasil penelusuran kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ya tolong dikoreksi. Tapi pada intinya ada 2, tapi tetap oleh negara. Ya. Berbeda dengan penyelenggara oleh masyarakat. Jadi dibedakan Pak Agus. Ada guru yang dikelola oleh pemerintah, guru-guru di negeri. Kalau di Malaysia sekolah kebangsaan. Ya. Kalau di Thailand sekolah kerajaan.
Nah, ada guru-guru yang digaji bukan oleh pemerintah, tapi digaji oleh swasta. Pengelolanya adalah masyarakat. Oke. Jadi hanya 2 kategori. Semuanya digaji oleh pemerintah. Dan tata kelolanya benar, Pak Agus. Terinci. Kalau di kita, P3K masih khawatir mereka yang sekarang sudah lulus P3K. Bagaimana tata kelola pengembangan karirnya, bagaimana tata kelola penggajiannya, masih perlu peraturan pemerintah untuk menentukan itu. Dan PGRI terus mengawal supaya tata kelolanya segera diselesaikan. Dan ini yang tidak diharapkan oleh PGRI. Ada kasta-kasta. Semua guru adalah orang yang mendidik, mengajar, membimbing di dalam kelas, mengevaluasi di dalam, itu adalah guru. Karena Tidak pengabdiannya boleh, sama ya. pengabdiannya sama, tugasnya sama. Sehingga PGRI berjuang ingin semua guru yang di dalam kelas itu kesejahteraannya sama, perlindungannya sama, kenyamanannya sama. Bahkan di Republik yang kita cintai di seluruh daerah, guru PNS pakai bajunya coklat, guru P3K pakai bajunya putih, hitam. Kemudian guru honorer pakai bajunya ini. Ini Malah di sudah tempat-tempat tertentu duduknya juga dipisahkan. waduh, luar biasa. Sudah gajinya dikecilkan, beda, Ya. pakaiannya dibedakan. Kemarin PGRI mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri, pakaian guru harus pakaian fungsional guru. Oke. Dan insya Allah dengan aturan baru nanti di nomor 20 tahun 2024, pakaian guru akan diseragamkan. Dalam artian diseragamkan itu bukan seragam yang seperti kaku dan seterusnya. Tidak ada lagi seragam guru honor, tidak ada lagi seragam P3K, dan tidak ada lagi seragam khusus untuk guru PNS. Semua guru harusnya sama seperti dokter. Walaupun dokter sedang koas sama kan, ada Tetap aja baju putih bajunya ya. Nah itu. Jadi kita pun ingin punya baju kebesaran guru, sehingga setiap orang yang berprofesi guru bangga dengan baju yang dipakai hanya untuk guru. Itu bagus, kita berjuang untuk itu. Siapa yang berjuang? PGRI. PGRI. Ya. Dan secara konsisten dari mulai persoalan-persoalan yang besar sampai seragam pun Kita PGRI perjuangkan. berada di garda yang terdepan Oke. dalam memperjuangkan kesejahteraan guru. Ya. Dan yang paling penting, makan soto babat di Kota Baru. Cakep. Rasanya enak, terasa seperti dulu. Siapa saja pejabat yang memuliakan guru, hidupnya sehat, sukses, berkah selalu. Nah, Amin. ini catatan buat Pak Presiden Prabowo dan Mas Gibran, Ya. serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah baru, kemudian Menteri Ristek dan Dikti yang baru. Karena kita ada di 2 undang-undang guru dan dosen. Gitu. Ya. Dan satu lagi mungkin dari saya, Kang Dudung. Ya, Kalau negara ingin berkah, betul? muliakan guru. Ya, sepakat. Ya, negara manapun yang maju adalah negara yang memprioritaskan dan memuliakan, memartabatkan, mensejahterakan, memprofesionalkan, dan melindungi para guru. Insya Allah Indonesia akan maju. Bukan sekedar kata-kata, tapi harus dibuktikan oleh pemerintahan yang baru ini. Pak Prabowo dan Mas Gibran. Mas Gibran. Kita sangat berharap Ya, pendidikan mendapat tempat yang paling baik, dikelola dengan sangat serius, agar negara kita bisa sejajar dengan bangsa-bangsa terbang yang lain. tinggi Terbang seperti tinggi. elang Raja Wali yang kuat dan memiliki kekuatan cengkraman yang sangat hebat. Ya. Memiliki etos kerja yang kuat. Mulai dari Pak Presiden, para menteri pembantu presiden, kemudian para guru, kemudian seluruh stakeholder masyarakat, dunia usaha, bagaimana memajukan pendidikan. Saya yakin Indonesia bisa. Dan Amin. Indonesia generasi emas di tahun 2045 akan bisa kita raih, Kang Agus. Terima kasih Kang Dudung. Perbincangan kita sangat menarik dan sangat bermanfaat. Amin. Baik dalam dunia pendidikan dan juga untuk masyarakat tentunya. Amin, amin. Para pemirsa PGRI Edukes, demikian perbincangan kita dengan Sekretaris Jenderal PB PGRI Bapak Dr. Andes Dudung Abdul Qadir MPD yang bertema tentang dinamika organisasi dan informasi-informasi penting lainnya untuk para guru. Saya sebelum menutup acara podcast ini ingin meneriakkan yel-yel gurunya. Meskipun kita hanya berdua, tapi ini kan akan ditonton. Oh ya, tapi Ya. saya punya ciri khas. Boleh Ya, nggak? boleh, silakan. Oke. Ciri khasnya begini Pak Agus. Saya Dudung Abdul Qadir, Ya, saya PGRI, ya. saya Indonesia, saya guru. Saya bangga di PGRI. Yuk kita sama. Hidup guru, hidup PGRI. Solidaritas, yes. Siapa kita? Indonesia. Oke.
demikian pemirsa sekalian, sampai bertemu kembali dalam acara PGRI Educase pada edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.